Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Dul Austin. Pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul Six Underground tahun 2019. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Unable to return to those you loved. A world of whispers. Film diawali dengan diperlihatkan prolog plot twist yang menjelaskan tentang seseorang dengan julukan Wan. Dia adalah seorang yatim piatu yang sedari kecil hidup di panti asuhan. Orphaned. Di masa kecilnya, dia punya bakat yang sangat luar biasa. Dari kecil, dia punya ketertarikan dengan gaya magnet dan selalu melakukan penelitian hingga percobaan-percobaan, bahkan keahlian hacking dan pengetahuan saintis lainnya. Dari kecerdasannya itu membuatnya kaya raya. Tapi saat semua impiannya tercapai 3 tahun yang lalu, dia memutuskan untuk berpura-pura mati dan memasukkan kematiannya, kemudian meninggalkan semua hal duniawi. The day I died 3 years ago. For what they've done. Dan hal terpenting dari maksud tujuannya itu adalah dia terobsesi untuk memusnahkan semua tindakan kejahatan yang diabaikan dunia dengan caranya sendiri. Ialah membunuh rezim kejam yang sangat diktator. Salah satu tujuannya saat ini, dia rela mengorbankan kekayaannya demi tujuannya itu. Dan untuk melancarkan semuanya, diketahui dia telah merekrut orang-orang pilihan untuk menjadi sebuah tim. Dan seluruh timnya saat itu diperkenalkan saat kejadian 6 bulan yang lalu, saat mereka melakukan misi di Italia untuk mencari informasi target seorang presiden diktator penjahat perang melalui pengacaranya. To go on my team's first mission. Oh, you're gonna be a pirate. Mereka berhasil melakukan tugasnya dengan cara mencongkel mata pengacara itu. Tujuannya agar bisa mengakses HP pribadinya yang akan bisa menuntun mereka menemukan target-target selanjutnya. Walaupun setelah itu mereka dikejar oleh sebagian komplotannya hingga melibatkan polisi Italia. Nothing else I'd rather be doing with my life. Go. Did you just like scoop it out? God, no, I didn't. Is that? It's the lawyers. Timnya itu terdiri dari orang-orang yang punya latar belakang kekecewaan dan hampir frustasi dengan profesi mereka sebelumnya. Mereka direkrut oleh Wan dan semua timnya sama-sama telah memasukkan kematian mereka dan diberi nama samaran yang diurutkan dengan nomor. Di antaranya adalah Wan. Dia adalah pencetus inisiator jenius dan pemasok dana untuk segala misi yang akan mereka lakukan. Dua, dia adalah seorang mata-mata anggota CIA yang merasa kecewa kepada dirinya sendiri karena kesalahannya saat dia sedang menangani rezim yang diktator. Tiga, dia adalah seorang mantan pembunuh bayaran asal Kolombia yang bertobat dan memilih untuk menebus dosa-dosanya dengan cara membunuh orang-orang jahat. Empat, dia seorang ahli parkur profesional yang memilih menggunakan keahliannya itu untuk mencuri karena dikhianati oleh teman-temannya. I'm rich. Lima, dia adalah seorang dokter yang tidak suka dengan pekerjaan formalnya. I feel so much better now. Dan yang terakhir, seorang sopir yang punya skill di atas rata-rata. Kemudian aksi kejar-kejaran pun terjadi. You gotta lose that police chopper.
Di ujung pelarian itu, mereka harus menerima kenyataan bahwa si sopir yang latar belakangnya belum sempat diketahui itu akhirnya harus meninggal. Setelah jasadnya dibuang di tengah laut, Wan pun berinisiatif untuk merekrut anggota tim baru untuk mengisi kekosongan atas kematian Zeke. Dia berniat untuk merekrut seorang anggota militer Amerika Serikat yang diketahui saat ini dia merasa frustasi karena kejadian yang menimpanya pada konflik di Afghanistan silam. Looks agitated, man. Something's wrong. He's headed right for... Di mana saat dia yang bertugas sebagai seorang sniper merasa gagal akan tugasnya karena merasa bersalah telah mengikuti perintah komandannya yang melarangnya menembak musuh yang membawa bom dan mengakibatkan semua anggota regunya tewas dan hanya menyisakan dia yang selamat. Di sana, Wan menemui tentara yang sedang depresi itu. Dia berhasil merekrutnya dan diberi nama samaran sebagai Seven. I'm the guy who can help you do that. I can help you go after those guys. Evil motherfuckers. Kemudian setelah itu, Seven melakukan ritual yang sama, yaitu memasukkan kematiannya. Rupanya mereka punya alasan tersendiri untuk memilih memasukkan kematian. And they doing something about it. Tim akhirnya kembali lengkap. Mereka diarahkan menuju markas rahasia milik Wan yang bertempat di dalam bangkai pesawat di gurun California. Wan menamai timnya itu The Ghost dan semua misi dimulai dari tempat itu. This is our haunted house, and we do it from here. Mereka akan memburu seseorang yang menjadi target utama dan masih merupakan misi pertama mereka. Targetnya adalah Ropak Alimov yang merupakan presiden Turkistan, seorang diktator dan penjahat perang yang tega membunuh rakyat yang menolak untuk propagannya dengan senjata biologi. The dictator of Turkestan. First mission. Diketahui ternyata alasan mereka menjadikannya target utama, yaitu saat 3 tahun yang lalu, Wan pernah berkunjung ke Turkistan yang sedang dalam situasi konflik. You should have been a soccer player. Saat itu, Wan yang masih menjadi seorang miliarder yang normal dan menjadi seorang dermawan memberi bantuan demi meninggikan pamornya. Tapi hatinya tersentuh saat dia merasakan sendiri kekejaman rezim di sana. Mereka menyerang dan membunuh rakyatnya sendiri dengan senjata biologi semacam gas beracun. Dari sana, Wan bertekad untuk menghentikan kejahatan itu dengan caranya sendiri. Sejak itu, Wan terus membuntuti dan mempelajari segala seluk-beluk kehidupan Ropak. Show my enemies what's in store for them and for those. Sampai ketika mereka bertemu di Perancis saat menonton Shakespeare. Untuk pertama kalinya, mereka saling bertatap muka dan saling memberikan isyarat untuk saling berhati-hati. It goes completely unpunished. But in the fifth, it's bullshit. Those always win. Di sana pula, Wan bertemu dengan seorang bartender bernama Ariana dan ia jatuh hati padanya. Setelah menghamilinya, Wan berjanji pada wanita itu bahwa suatu hari nanti dia akan menemuinya kembali untuk bertanggung jawab. Kembali kepada tujuan mereka saat itu untuk memburu Presiden Ropak, mereka akan merencanakan sebuah kudeta untuk menggulingkannya dengan cara memanfaatkan adik kandungnya sendiri yang bernama Murad. Informasi yang didapat Wan dari ponsel pengacara Ropak menuntut mereka untuk pergi ke Las Vegas karena di sana ada tempat jenderal kepercayaan Ropak sedang melakukan kerjasama dengan penjual senjata ilegal bernama Victor. He's the handler of Robok's baby brother. To Vegas, baby! I have a very important mission for you. Dengan penyamaran, mereka segera beraksi untuk membunuh keempat jenderal itu karena dengan cara itu akan membuat Ropak merasa terancam dan mencurigai Murad. Karena diketahui Murad sangat menentang kediktatoran kakaknya sendiri. Kill them all? Misi di Las Vegas pun berhasil dan kejadian itu menyebabkan Ropak sangat ketakutan. I didn't men like you.
Kemudian mereka mendapatkan informasi bahwa Murad saat ini berada di Hong Kong. Ternyata selama ini ia diasingkan dari sana dan sedang dipenjarakan oleh Rovak. Di sebuah apartemen mewah, Rovak lebih waspada. Dia akan membunuh siapapun orang yang dicurigai akan mengkudetanya, termasuk menjaga Murad lebih ketat. Dan situasi itu membuat Wan bersama timnya semakin bersemangat. Dia berencana untuk menculik Murad yang pro-demokrasi dan menentang kakaknya sendiri itu agar bisa dijadikan alat inisiator revolusi bagi semua rakyat Turkistan. Singkat cerita, mereka telah tiba di Hong Kong. Semua alat dan kemungkinan sudah dipersiapkan, termasuk meretas sistem mekanisme alat berat yang dikerjakan oleh Wan. We have 15 minutes before HK police arrive. Truly, one is a crossover building to building. And nothing's simple. The next building over, we use a sky crane. Seven bersiap di posisinya sebagai sniper. Smart ass. Remember that. Five menyamar sebagai tamu. Four dengan kehebatan parkour mulai menaiki tower apartemen itu. Dan duet maut 2 dan 3 yang masuk dengan cara barbar. Badges? Hello, boys. Namun saat Fab yang seorang dokter bereaksi dengan menggunakan gas yang bisa menyebabkan efek tertawa, di sana seorang petugas gedung berhasil menghubungi polisi. Kemudian keadaan menjadi kacau dan aksi epik pun terjadi. 2 and 3 in the elevator. Check this out. I went to the dentist. Boys got the target. Always starts out well. Up top. Situasi berubah menjadi kacau karena ternyata pasukan Rovak yang bertugas menjaga Murad lebih banyak dari perkiraan sebelumnya. Get up here now, all you got. Hingga akhirnya Seven beraksi di luar peraturan dan tiba-tiba Really bad idea. akhirnya semua bisa mereka atasi dan berhasil menculik Murad, juga menyelamatkan Four yang hampir terbunuh oleh anak buah Rovak. Seven yang menilai Wan seakan mengabaikan timnya kemudian melakukan protes. Dia tidak mau gara-gara misi ini. Wan menganggap kematian itu hal yang sepele dan mereka pun sepakat untuk saling terbuka dengan memberitahu nama asli masing-masing. Tujuannya mereka berharap lebih dekat satu sama lain dan menjadi sebuah keluarga. Di sini Seven adalah Brand, Four adalah Billy, 3 Javier, 2 Camille, dan 4 Amelia. 4 days till Day of the Dead. Tim kembali ke Turkistan 4 hari menuju Hari Orang Mati. Rencana pertama yang mereka lakukan adalah membajak stasiun televisi milik pemerintah. Four merusak menara pemancarnya, Run the TV reader. Heads of programming. Inverters in place. sedangkan Wan dan Seven bisa masuk menyamar menjadi seorang teknisi yang mengecek pembangkit listrik negara yang terhubung dengan stasiun televisi pemerintah. Seven, they passed. I have no doubt that you will too. All right. Run television and power to the palace. Very efficient. Dan Hari Orang Mati akhirnya tiba. Di sana Rovak akan melakukan siaran pers. Jika situasi memburuk, Rovak akan menuju kapal pesiarnya yang mewah yang telah dilengkapi sebuah bunker. Dan hari ini, hari di mana puncak dari aksi yang akan dilakukan tim The Ghost untuk mengubah dunia dengan cara mereka. Saat Rovak menayangkan siaran langsungnya, tim langsung mengambil alih. Change the world. Rise up, set us free. So many years our people have suffered under my rule. It's time for a revolution. Murad mengajak seluruh warga Turkistan untuk melakukan revolusi menentang kekuasaan diktator yang dilakukan kakaknya. Melihat tayangan tersebut, semua warga Turkistan menjambutnya dengan sukacita. Rise up and let's take our country back. Wan kemudian meledakkan beberapa patung yang berada di kompleks istana yang menjadi simbol kekuasaannya. Rovak yang merasa terancam kemudian keluar dari istananya menuju kapal pesiar dengan pengawalan penuh dan mobil anti peluru.
Dia langsung mengarahkan pasukan skuadron untuk mengawalnya. Di sisi lain, tim sudah mempersiapkan senjata khusus yang tidak mempergunakan sedikit pun logam dari perangkatnya. Kekejaman Ropak kembali ditunjukkan. Dengan tega dia menabrak warganya sendiri yang menghalangi jalan. Sebelum kembali terjadi, Tree mengorbankan dirinya demi keselamatan warga sipil. Meskipun terluka, Tree kembali bangkit dan menghabisi pengawal diktator kejam ini. President, ready to go underway. Saat Ropak memasuki kapal mewahnya, Ford menyelam untuk menyelinap masuk. Sedangkan Tu sendiri sudah berada di dalam ruang mesin untuk membuka pintu samping agar tim bisa masuk. Tim akhirnya berhasil masuk. Di sana sebuah benda berwarna kuning ciptaan Wan mengelilingi kapal ini. Dan saat Ropak memberi perintah untuk melancarkan serangan gas kepada para komandan perangnya, saat itulah Murad muncul untuk mencegah mereka membunuh rakyat mereka sendiri. Ternyata alat kuning itu adalah sebuah magnet besar yang dikendalikan Wan melalui HP-nya. Show me your hands! Punamo! Saat Tree sedang santai di restoran, pasukan musuh mengepungnya. Di sana Tu muncul dan mengatakan dia mau bertemu ibunya. Would love to meet your mother. Really? Dan seketika mereka berdua langsung beraksi. Pasukan musuh mulai menyadari kedatangan tim. Mereka segera melancarkan serangan. Ketika Wan mengaktifkan magnetnya, inilah yang terjadi. Musuh terhempas karena tarikan magnet yang begitu kuat, dan itulah kenapa Wan mempersiapkan persenjataan mereka tanpa bahan logam sedikit pun. Kini mereka bergegas untuk mencari Ropak. What happened? What the fuck? Get around, we gotta find Ropak. Para pengawal Ropak kini mempergunakan balok kayu untuk melawan tim. Di sana, Wan dibuat kewalahan untuk menghadapi salah satunya, hingga dia menekan tombol peledak di HP-nya. Kapal kini terancam akan tenggelam, sedangkan Ford terjebak hingga dia kembali tidak berdaya disiksa pihak musuh. Sementara itu, Ropak berhasil kabur menggunakan speedboat. Untungnya Wan datang tepat waktu menyelamatkan Ford. Tidak lama, sebuah heli datang mengarah kepada Ropak. Dia mengira itu adalah tim yang menyelamatkannya, padahal adiknya Murad dan Degoslah yang muncul di hadapannya. Murat! Setelah itu, Turkistan kini jauh lebih aman dan banyak negara lain yang memobilisasi bantuan. Sedangkan tim tidak langsung mengeksekusi Ropak. Dia dipaksa turun dari helikopter dan rakyatnya sendiri yang akan menghukumnya. Sekarang tim bisa bernapas lega atas kesuksesannya misi ini. Alone. Wan bisa melihat Ariana dan anak yang tumbuh dari buah cinta mereka. Sedangkan Tree bahagia saat berjumpa ibunya. Ford dan Five menjalani hobi mereka untuk memanjat tebing. Kemudian tim bersiap untuk misi selanjutnya. Okelah dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah, itulah dulur seluruh arus cerita film Six Underground tahun 2019. Jika ada kritik, kesalahan maupun saran, silakan tulis di komentar. Sekian dari saya, Steve Austin, undur diri dan mengucapkan terima kasih.